Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review tentang aplikasi Sistem Informasi Praktik Mandiri Bidan, ya disingkatnya SIMBID. Nah, ini contoh. Di sini ada Bidan Sudrajat Sutomo, ini contoh aja ya. Nah, aplikasi ini mungkin bisa dipakai oleh bidan yang praktik atau juga klinik-klinik gitu. Nah, kita lihat dulu ya aplikasi di dalamnya apa aja gitu. Ya, betul. Nah, aplikasi ini yang pertama di dalamnya ini ketika kali dilihat ada ucapan selamat datang, terus mulai pekerjaannya, ada kunjungan baru, pasien baru, jadwal kontrol, pemeriksaan umum, kehamilan dan ANC, rekap harian, pusat laporan, konsistensi dan persiapan, kasir, tagihan, kas harian, stok masuk, terus farmasi ini obat dan BHP. Terus di bawahnya lagi juga ada ini mendesak atau terlambat yang perlu diperhatikan, dia ada tandanya merah. Ini tuh nanti bisa dilihat itu apa, misalkan oh ini obat yang stoknya mau habis gitu. Kita balik lagi ke depan ya. Ini udah ada beberapa yang saya isi. Jadi yang pertama pasien ini ada 20, ini buat contoh tadi saya ya. Ini pasien 1, pasien 2 terus sampai pasien 20, nanti bisa ditambah pasiennya atau ketika yang berobat kan mungkin bisa tambah terus. Terus yang keduanya ini saya tentang udah saya masukin itu obat ya. Obat itu ini saya udah masukin, tapi mungkin lebih jelasnya mungkin kita lihat di ini ya, di akun resminya apa ya. Tadi ini karena ngambilnya di internet itu ada 1.300-an jenis obat, nanti tinggal stoknya mungkin yang ada, oh ibu bidan atau praktik ini pakai obatnya apa ya, tinggal stoknya aja tinggal diadakan, jadi nggak usah masukin lagi ini daftar obatnya udah ada, nanti tinggal ditambah lagi. Ini tuh 1000 lebih, ini 1.300-an stok obatnya, nanti tinggal ditambah obat ini, nanti ketahuan oh obatnya ini tinggal berapa lagi, sisanya harus beli lagi atau gimana gitu. Oke, saya perkenalkan dari awal dulu ya. Ada pelayanan, ada ini nih pusat tindakan lanjutan. Ini yang tadi. Ini harus berarti nanti kan ada nih kalau misalkan ada pasien juga, misalkan yang ada pasien itu mau kembali, misalkan ya kembali lagi 3 hari, misalkan kembali lagi di sini juga ada. Terus ini udah jelas ini obat yang harus diperbaharui. Terus ada pelayanan, ada pendaftaran antrian. Andaikan misalkan dalam klinik ini dibagi, misalkan ada kasir, ada pemeriksa gitu ya, pemeriksa biasa, terus sama nanti ketemu bidannya atau dokternya, nanti ini bisa digunakan gitu. Terus pemeriksaan umum, data pasien, jadwal kontrol, rujukan, terus pemeriksaan penunjang, dokumen dan persetujuan, nanti kita praktikan ya. Terus kesehatan ibu, ada kehamilan, persalinan, ada nipas. Terus ada bayi juga, bayi dan neonatus, pertumbuhan, imunisasi, terus keluarga juga ada keluarga berencana, riwayat pelayanan KB gitu ya. Terus di sini ada obat, terus kasir, kas harian, pengeluaran, laporan. Ada laporan ini, ada laporan pusat laporannya ini. Ada untuk rekap harian, keuangan, laporan kliniknya, laporan pelayanan dan yang lainnya. Ini bisa dicetak semua ya. Bisa dicetak semua ini, misalkan cetak laporan resminya ini untuk rekap harian praktik, misalkan nanti di sini ada nih seperti ini, kunjungannya ada berapa orang dan yang lainnya. Ini rekapnya seperti ini. Terus laporan apa lagi ya, laporan stok, maksudnya stoknya kan 0 semua nih obat nih, yang saya lupa ini ada berapa, ini ada 1.360 obat nih ya. Nah ini tadi tuh saya gabung, contoh misalkan apa yang sampai familiar itu mungkin obat amoxicillin lah gitu. Amoxicillin ini kan ada beberapa nih, ada amoxicillin, saya nggak paham ya karena saya bukan dari ini, 125, ada yang sirup, ada yang kapsul gitu kan, ada yang tablet. Nah ini terus kan ada lagi, ada generik, ada paten, saya nggak paham itu, nanti tinggal di mana misalkan ibu pakainya yang mana nih,
obatnya, yaitu yang dipakai gitu. Oke, nah di sini yang enaknya nih ada lagi layanan dan tarif. Nah, layanan tarif ini misalkan ini harus mau ditentuin. Kalau misalkan penanganan bayi imunisasi kita kasih harga dulu di sini berapa, nanti langsung auto merekap ya dengan jumlah obat yang dipakai nantinya. Terus di sistem juga ada ini profil praktik, jadi ini ya, akhirnya nanti bisa dipakai sama beberapa praktik yang lainnya, bukan untuk satu orang, bisa dipakai untuk semua gitu ya. Terus nomor dokumen ini kan ada nomor rekam medis, nomor antrian, nomor kunjungan. Nah ini kode-kodenya, kalau misalkan berbeda ya tinggal dirubah gitu. Terus pengguna dan hak akses. Nah ini yang saya bilang di sini, kita misalkan tambah pengguna, nama penggunanya misalkan staf 1 gitu ya, ini ya kita kasih nama aja lah staf 1 juga. Nah ini dia tuh bertugasnya sebagai apa. Nah ini makanya saya buat seperti ini, takut dalam satu orang pekerja itu punya tugasnya 2, dia melakukan pendaftaran, dia juga seorang kasir gitu, atau ketiganya dia juga peracik obat gitu. Nah ini tinggal di checklist aja, baru nanti tinggal dikasih passwordnya. Sekarang saya kasih passwordnya staf 1 aja ya, samakan. Atau dia minta, kalau biasanya 8 karakter, saya isi aja lah 1 sampai 8 misalkan, nanti disesuaikan ya. Dia staf 1 ini dia tugasnya di pendaftaran sama di kasir, sama lagi misalkan di farmasi. Nah jadi ini tuh kalau dia misalkan seorang yang ngurus pendaftaran saja, ini nggak akan keluar hal-hal yang berbau dengan kasir atau farmasi dengan obat, dia nggak akan keluar, dia ngurus pendaftaran aja gitu. Yang kasir ya sama, dia ngurusnya tagihan pembayaran, kwitansi gitu. Di sini yang farmasi sama, dia ngurusnya obat. Jadi di tampilan dia itu nggak ada lagi namanya data-data keuangan dan yang lainnya, nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan dalam satu orang itu dia memang melakukan kerjanya itu semua, ya berarti di checklist aja semua gitu. Nanti atau misalkan di sini ada, kita klik pendaftaran, dia ada kasir, ada farmasi, ada kasir sama farmasi, ada pendaftaran sama kasir, atau semua tugas semuanya, berarti semua gitu. Oke, kita simpan dulu ya, nanti buat akun masuknya. Oke, simpan. Oke, selanjutnya ada backup. Nanti kalau misalkan beberapa udah lama takut komputernya error, ini ada sistem backup. Terus ada diagnosis sistem. Nah ini nanti tinggal di mau apa ya, mau diperiksa ya, ini tinggal di aplikasi ada yang error dari sini. Terus kesiapan digunakan, misalkan kita ini apa sih yang ini aplikasi udah siap digunain belum sih, kita periksa aja di sini, periksa ulang gitu ya. Di sini normal berarti ya udah bisa digunakan lah gitu, karena masalahnya ini 0. Nah ini ada kosong, perhatian, perlu ditinjau. Itu apa yang perlu ditinjau, nanti bisa dilihat. Ada reset aplikasi. Nah reset aplikasi ini ketika memang mau digunakan oleh orang lain dan ada database, ini bisa dihapus datanya. Terus ada audit aktivitas, ini melihat siapa aja yang masuk ya. Terus di sini ada akun admin, bisa dirubah passwordnya. Selanjutnya ada tentang aplikasi, ini tentang aplikasi ya, tentang biodata diri saya sebagai pengembang aplikasinya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ke menu ini ya. Misalkan yang tadi di pendaftaran, misalkan kita keluar aja dulu. Nah, cara kerjanya misalkan kayak gini. Ada pasien yang datang, kita klik aja kunjungan baru. Nah terus carilah namanya atau menggunakan nomor yang udah, kalau misalkan data pasiennya udah ada, ini ada nomornya nih. Kalau dia baru ya kita tambah aja kunjungan baru ya. Terus kalau misalkan nggak ada namanya, kita tambah pasien dulu di sini ya. Bisa diimport, kalau misalkan banyak bisa diimport lewat Excel. Nah, kita ini aja lah namanya pasien siapa gitu ya. Pasien kan misalkan banyak nih namanya, maaf, kunjungan baru.
kita tambah. Misalkan pasien 1 misalkan pasti dia akan keluar nih, udah ada namanya. Oke, pasien 10 yang datang misalkan tanggal ini, pilihan pembayarnya nanti pakai dia apa keluhannya, jenis pelayanannya misalkan praktik pemeriksaan umum lah, pemeriksaan umum. Nah, keluhannya kita tulis bla 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 bla, daftarkan kunjungan. Nah, kalau sudah nanti di sini ada bisa cetak antrian terus dan tagihan yang lainnya. Terus masuk ke detail passion di sini ya. Kalau misalkan dia nanti ada yang perlu kayak apa ya, kayak rujukan, biar datanya harus dilengkapi ya, berarti harus dilengkapi. Ini kan cuma nik, tanggal lahir, umur, HP, ini kan biasanya yang ditulis ya pertama datang itu. Tapi kalau misalkan dia ada rujukan, biodatanya harus lengkap ya, lengkapi dulu di sini biodatanya, lengkapi biodata, ditulis semualah, tempat lahir, nik, apalagi banyak ya yang harus diisi, nama desanya, tambahan operasionalnya atau status pernikahan kalau memang dia butuh untuk dirujuk gitu. Ada juga cetak kartu pasien seperti ini. Terus apalagi berobat umum ya, terus kasir nanti yang ini ya, nanti bisa terus buat tagihan ya. Buat tagihan itu apa aja yang di pemeriksaan umum itu, karena kita belum dikasih harga ya, di pemeriksaan umum itu harganya kan masih 0 tuh ya, di sini juga ada 0 lah gitu. Tapi kalau misalkan udah dihargain untuk pemeriksaan umum itu misalkan harganya 20.000 misalkan, atau 50.000 atau 100.000, nah nanti dia otomatis masuk ke sini. Terus apalagi kayak jadwal kontrol, kita cari misalkan yang tadi pasien pasien 10 ya, atau nanti bisa dilihat aja, saya lupa. Nah, di sini obatnya, karena obatnya kosong, nanti diisi lah obatnya di siapa tadi, di pelayanan ini ya. Di pelayanan ini dia dilengkapi datanya, karena obatnya nggak ada ya berarti kosong nih obatnya. Udah seperti itu aja mungkin. Apalagi ya yang di ini, kalau misalkan di menu admin tadi, misalkan tadi pelayanan ada pemeriksaan umum di sini ya. Nah, nanti dokter ini dia kan otomatis nih ngasih di pendaftaran udah masuk ya, di pendaftaran nih udah dimasukin nih otomatis yang di dokter ini misalkan halaman dokter atau bidan nih gitu ya, di admin itu. Nah, kalau udah didaftarin sama tadi sama bagian yang di depan gitu, bagian pendaftaran, dia otomatis masuk ke sini. Nah, nanti dokter atau bidannya ini tinggal klik mulai. Nah, di sini kan keluhannya ada nih, keluhan apa-apa, berat badannya berapa, tinggi badan dan yang lainnya. Nah, terus barulah di sini dikasih tindakannya apa, rencananya apa dan yang lainnya. Terus dia bisa dikasih obat lagi. Saya isi asal dulu ya buat simulasi ya. Berapa ya? Berat badan misalnya 55, ini saya isi asal ya. Ini bla 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 bla. Nah, terus ini simpan draft dulu ya. Terus suhunya tidak valid gitu ya. Suhu di sini tadi saya ngisinya ngasal ya. Nanti tinggal diisi lagi. Misalkan tadi 55, tinggi badan 150, saya isi benar coba. Tekanan darah 110, 70, misalkan 88, ini 38. Contoh, saya kurang paham pemeriksaan dokter seperti apa. Ini kita isi asal. Terus kita simpan draft. Nah, udah masuk ke simpan draft ya. Tuh, diperiksa riwayat berobatnya udah masuk juga. Nah, baru nanti dia kasih obatnya dia kasih apa, misalkan amok, obatnya nggak ada kan tadi ya,
obatnya semuanya habis, ya berarti nggak akan keluar nih. Tapi kalau dia obatnya ada nih, obat ini dikasih berapa, frekuensinya dikasih juga keterangannya gitu ya, dan yang lainnya. Terus udah ada semua, kita balik lagi ke tadi, ke pelayanan. Lanjut ya. Dari obat terus tagihan, nanti pemeriksaan tunjangan. Nah kalau misalkan buat rujukan, tinggal buat rujukan, terus dokumen persetujuannya ya. Ini gunakan pasien ini misalkan apa, coba simpan, kita lihat apa ini harap diisi, ini diisi dulu ya, seperti ini persetujuan tindakannya, contoh suratnya. Terus apa lagi ya, kita masuk ini, kita batalkan ya. Terus apa, di pemeriksaan penunjang nanti bisa juga, di pemeriksaan ada catatan juga sama. Ada misalkan dia ada apa ya, di dalam sini di ketika periksa ada ronsen gitu, terus cek lab. Nah nanti bisa dimasukkan juga ke sini. Kalau misalkan dia ada rujukan, diupload hasilnya ya, itu mau bisa berbentuk PDF atau foto gitu ya. Terus apalagi kalau sudah ya, tinggal nanti habis pemeriksaan ini apa, tagihan gitu ya. Ya tagihan tadi, dia tagihannya dari umum ini udah masuk misalkan, nanti ditambah lagi dengan apa, obat gitu ya. Obatnya nanti otomatis, nah, baru cetak kwitansi, udah selesai sampai situ itu. Nah nanti laporannya kan udah masuk ke semua lah di sini tadi yang udah saya jelasin gitu. Jadi harus bisa lagi ya, sekali lagi akun ini dibedain. Jadi kalau misalkan ya admin itu semuanya, nanti buat pemeriksaan ngatur obat ya di sini. Tapi kalau misalkan admin pendaftaran yang ngurus pendaftaran doang gitu. Kalau obat yang dia nanti ngurus obat doang, dari nanti sini obatnya nanti ditulis, nanti bagian obat kan ngelihat lagi, oh obatnya ini yang harus dikasih gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.